Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasi sistem yang telah kami buat, yaitu dengan studi kasus, pencatatan dan promosi hasil usaha budidaya perikanan. Dengan nama sistem atau nama website yaitu Fisnot. Kita akan mengakses website tersebut dari browser. Di sini kita akan menulis nama websitenya, yaitu fisnot.innovasia.site. Nah, ini merupakan tampilan awal atau bagian beranda dari website yang telah kami buat. Nah, di website ini, para peternak bisa melakukan pencatatan dan juga melakukan promosi terhadap hasil budidaya yang telah mereka lakukan atau laksanakan. Nah, di sini juga para peternak bisa mencatat hasil panen dari budidaya mereka tersebut. Di sini ada tampilan beranda, promosi tentang kami, dan juga kontak. Nah, yang bisa masuk ke sistem itu hanya para user yang akan berlaku sebagai peternak, dan konsumen itu hanya bisa melihat saja website ini dan juga menghubungi pelanggan jika tertarik dengan apa yang telah peternak itu jual. Kita akan lihat ke bagian bawahnya. Di sini ada tampilan untuk promosi, karena belum ada promosi, jadi tampilannya masih kosong. Di sini ada keunggulan dari Fisnot. Seperti yang pertama itu mudah digunakan, yang kedua itu harganya kompetitif, dan yang ketiga itu prosesnya cepat, dan terakhir aman dan terpercaya. Begini cara kerja Fisnot. Cara kerjanya itu, user daftar dengan gratis, nanti data akan dikelola oleh admin, dan peternak akan memasarkan produk mereka. Dan ini sudah terpercaya oleh banyaknya peternak lain. Dan ini merupakan ulasan dari para pengguna Fisnot. Tahayal juga banyak pertanyaan yang sering muncul dari para peternak maupun konsumen. Nah, di sini kami sudah menyediakan jawabannya. Ketika ditanya, apakah Fisnot itu gratis? Ya, Fisnot itu sepenuhnya gratis untuk semua peternak. Anda dapat mendaftar, mengolah data, dan membuat promosi tanpa biaya apapun. Yang kedua itu, bagaimana cara membuat promosi? Si user atau peternak harus mendaftar terlebih dahulu dan memasukkan data-data mereka. Kemudian, mereka bisa masuk ke bagian dashboard peternak dan pilih menu promosi. Isi data produk, upload foto, dan promosi telah ditayangkan atau ditampilkan pada halaman utama. Juga yang menanyakan apakah datanya aman? Tentu, kami telah menggunakan sistem keamanan tingkat enterprise dengan enkripsi data. Semua informasi pribadi dan bisnis dijamin aman. Bagaimana cara menghubungi pembeli? Pembeli yang tertarik akan menghubungi Anda sebagai peternak melalui nomor kontak yang telah dicantumkan di bagian promosi. Anda juga bisa meletakkan statistik view untuk setiap promosinya. Dan di sini terdapat kontak admin. Jadi jika terjadi suatu kendala pada sistem atau pada website tersebut, kalian bisa menghubungi
si admin melalui kota yang sudah tertera pada layar, pada bagian footer ini. Oke, kita coba lagi lihat ke halaman lainnya, yaitu halaman promosi. Bagian promosi ini kita dapat melihat yang di sini ada banner, dan kemudian kita bisa mencari jenis ikan ataupun lokasi dari peternak yang akan kita inginkan ya, atau tertarik lah menurut kita. Misalkan kita mau mencari ikan nila, Anda bisa mengetik di sini ikan nila, dan promosi tentang semua ikan nila akan tercantum pada bawah ini. Dikarenakan belum ada promosi dan belum ada juga peternak yang mendaftar, jadi untuk sementara waktu halaman ini akan kosong. Jika ada promosi yang telah di-up oleh peternak, di sini akan ditampilkan jenis promosinya itu apa. Kita promosikan nila, ikan lele, atau ikan lainnya. Di bagian bawah ini juga sama, footernya masih terkait beberapa cara untuk menghubungi kami. Oke, di sini ada tentang kami, yang dimana ini berisi tentang website yang telah kami buat. Di sini ada keterangan tentang Fishmart itu sendiri, dan di bagian bawahnya terdapat visi dan misi kami. Visi dan juga misi. Visi kami yaitu menjadi platform digital terdepan yang menghubungkan ekosistem perikanan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan menyediakan akses mudah ke produk perikanan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Misi kami yaitu 1. Memberdayakan peternak ikan lokal dengan teknologi digital. 2. Menyediakan platform jual beli, transparan dan efisien. 3. Meningkatkan kualitas dan distribusi produk perikanan nasional. Dan di sini juga ada profil dari admin yang membuat website ini. Ada Aidil Ardiansyah sebagai koordinator dan juga bagian back-end dari website ini. Ada Yuniari Mulansari sebagai anggota 1 dan dia berprofesi sebagai desainer UI UX. Dan yang terakhir, ada Izatul Abida sebagai anggota 2 sebagai front-end dari website ini. Bagian bawahnya masih tetap sama, memberikan informasi terkait website yang kami buat. Untuk kontak kami, akan langsung terhubung ke bagian bawah ini. Dan yang dimana bawah ini berisikan informasi terkait ketika ada kendala terhadap website, kalian bisa menghubungi kami dari sini ya, teman-teman. Oke. Cukup sekian yang bisa ditampilkan dari website kami. Oke teman-teman, jadi cukup sekian demonstrasi website yang bisa saya sampaikan. Saya akan mencobakan ke fitur-fitur ke bagian admin. Di sini kita akan mendaftar sebagai admin. Kita pencet masuk. Di sini kita masukkan emailnya yaitu admin.fishmart.com. Kita masukkan passwordnya yaitu Nah, ini merupakan dashboard dari si admin, yang dimana terdapat data peternak, data promosi, dan juga aktivitas. Kita masuk ke data peternak. Nah, ini berisi daftar nama peternak yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Di sini juga berisi email dari peternak, nomor telepon, alamat, lokasi budidaya, status dari peternak tersebut, dan tanggal dia mendaftar.
serta kita di sini bisa melakukan edit dan juga hapus. Nah, untuk tambah peternak ini, dia otomatis akan tertambah jika ada peternak yang melakukan registrasi terhadap website ini. Selanjutnya yaitu data promosi. Karena di sini belum ada promosi yang dibuat oleh peternak, maka tampilan data promosinya itu masih kosong. Jika ada, maka di sini akan menampilkan data promosi yang telah dibuat oleh peternak. Misalnya fotonya itu seperti apa, nama peternaknya siapa, judul promosinya itu apa, jenis ikan yang dipromosi itu apa, harganya berapa, stoknya berapa, periodenya berapa, dan statusnya itu apa, view-nya seperti apa, dan aksinya itu apa. Begitulah kira-kira yang akan ditampilkan di data promosi ini. Selanjutnya itu kita beralih ke aktivitas dari peternak. Dikarenakan belum ada peternak yang mendaftar, jadi aktivitas untuk sementara waktu masih kosong. Dan jika sudah ada, kita bisa memilih kita mau melihat peternak yang mana yang mau kita lihat aktivitasnya. Kita juga bisa melihat aktivitas harian, mingguan, dan juga bulanan dari peternak tersebut. Dan kita bisa melihat filternya dari peternak yang mana aja, terus jenis kegiatannya itu apa, pencatatan kah, panen, atau promosi, yang akan kita lihat, atau semuanya kah, bisa kita atur. Dan untuk periodenya itu mau yang perharian, mingguan, ataupun bulanan. Oke, cuman itu saja yang ada pada dashboard ini. Dan kita akan keluar dari dashboard ini. Dan saya akan menjelaskan bagian user peternak. Di dalam user peternak ini ada beberapa menu, yaitu ada dashboard peternak, pencatatan, panen, promosi, daftar promosi, laporan, dan riwayat pencatatan. Yang pertama, saya akan jelaskan yang bagian dashboard peternak. Pada bagian dashboard peternak ini, terdapat beberapa informasi utama seperti aktivitas yang dilakukan pada bulan ini, jumlah panen bulan ini, promosi yang sedang aktif, dan laba bulan ini. Bagian ini dibuat supaya peternak bisa langsung tahu kondisi usahanya secara cepat tanpa perlu masuk ke menu lain. Lalu di bawahnya ada grafik keuangan dalam 6 bulan terakhir. Grafik ini menampilkan pemasukan dan pengeluaran. Jadi, peternak bisa melihat perkembangan keuangan dari bulan ke bulan. Kalau ingin melihat detailnya juga tersedia tombol lihat laporan lengkap. Lalu, panen per jenis ikan dalam tahun ini. Di sini, data panen ditampilkan berdasarkan jenis ikan yang dibudidayakan. Kalau belum ada data, sistem akan menampilkan informasi bahwa data panen masih kosong. Lalu ada aktivitas terbaru dan panen terbaru. Fitur ini memudahkan peternak untuk melihat catatan dan hasil panen terakhir yang sudah dilakukan. Lalu ada top promosi. Di sini ditampilkan promosi yang paling aktif atau paling banyak dilihat. Kalau belum ada promosi yang berjalan, sistem akan menampilkan keterangan bahwa belum ada promosi aktif. Lalu selanjutnya ada statistik tahunan. Isinya ada total pakan yang digunakan, total berat panen, total views promosi, serta ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan laba. Bagian ini membantu peternak untuk melihat gambaran usaha dalam 1 tahun. Lalu saya akan lanjut ke tambah pencatatan.
form ini digunakan untuk peternak agar bisa mencatat aktivitas harian yang dilakukan di kolam. Lalu di sini peternak bisa mengisi tanggal dan jenis kegiatan seperti pemberian pakan atau panen. Kemudian ada isian jenis ikan, kolam, supaya pencatatan lebih terarah. Lalu ada tersedia kolom keterangan untuk menambahkan penjelasan singkat terkait aktivitas yang dilakukan. Lalu ada data pakan dan ikan. Peternak bisa mengisi jumlah pakan, berat ikan, dan jumlah ikan. Lalu di bagian kualitas air, diisi suhu air, pH, dan oksigen untuk memantau kondisi kolam. Lalu di bagian bawahnya ada informasi tambahan, seperti kondisi ikan, biaya operasional, serta fitur unggah foto dokumentasi. Setelah semua data diisi, nanti peternak dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan pencatatan atau batal jika ingin membatalkan. Langsung saja saya contohkan, yaitu tanggal. Di sini kita bisa memilih tanggal, tahun, dan bulannya. Misalnya di bulan Januari tanggal 9 2026. Jenis kegiatan misalnya panen. Jenis ikan saya buat lele. Lalu kolam ini kita isi misalnya kolam 1. Keterangannya panen ikan lele sehat. Lalu lanjut yang data pakan dan ikan. Jumlah pakan kita isi 20. Lalu berat ikan kita isi 120. Dan jumlah ikan kita isi 800 ekor. Lanjut ke kualitas air, suhu airnya kita isi 28. Ini kita isi 7. 2. Oksigennya 65. Informasi tambahannya kita isi sehat. Biaya operasionalnya kita bikin 150.000. Di sini kita bisa pilih foto dokumentasi ya. Tapi di sini saya langsung saja simpan. Dan hasilnya akan muncul data yang kita isi tadi. Ya. Di sini kita juga bisa lihat sesuai ini ya. Jadi kita filter gitu. Ini adalah form dari data panen baru. Nah, di fitur ini digunakan untuk mencatat hasil panen secara lengkap dan terstruktur. Peternak bisa mengisi data seperti tanggal panen, jenis ikan, kolam, dan status penjualan. Kemudian pada bagian data kualitas, peternak memasukkan jumlah ikan dan total berat panen. Lalu, sistem akan menghitung berat rata-rata per ekor secara otomatis, sehingga memudahkan pencatatan
Dan selanjutnya peternak mengisi harga per kilogram dan total pendapatan langsung dihitung otomatis oleh sistem. Lalu di bawahnya tersedia kolom keterangan tambahan serta unggah foto panen sebagai dokumentasi. Jadi dengan menu ini pencatatan panen menjadi lebih rapi, cepat dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Langsung saja saya contohkan tanggal panen, misalnya hari ini saja, tanggal 9. Lalu jenis ikannya saya pilih lele. Kolamnya kolam 1. Status penjualannya saya pilih belum terjual. Lalu saya isi data kuantitasnya, jumlah ikan misalnya 800. Saya ikuti yang tadi saja ya. Berat totalnya 120. Lalu data harga dan penjualan. Ini saya isi misalnya 20.000. Pembeli misalnya Mulan. Keterangan ini bebas ya. Ini akan saya simpan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Total panennya menjadi 1, total beratnya 120 kilo, dan total pendapatannya 2.400. Dia akan menghitung otomatis. Ini karena hanya contoh, maka total pendapatannya hanya segini ya. Lalu kita lanjut ke yang promosi. Lalu lanjut ke data promosi. Ini adalah halaman data promosi. Halaman ini berfungsi untuk melihat ringkasan promosi yang dimiliki oleh peternak. Di bagian atas terdapat informasi total promosi, promosi aktif, dan total dilihat. Sehingga peternak bisa mengetahui performa promosi secara singkat. Lalu di bawahnya tersedia filter berdasarkan jenis ikan dan status promosi agar data lebih mudah dikelola. Lalu pada tabel promosi ditampilkan judul promosi. Pada tabel promosi ditampilkan judul promosi, jenis ikan, harga, stok, periode promosi, status, jumlah views, serta aksi yang bisa dilakukan nantinya. Untuk menambahkan promosi baru, peternak dapat menekan tombol tambah promosi. Langsung saja saya contohkan. Di halaman ini digunakan untuk mempromosi hasil panen secara online agar lebih mudah dijangkau pembeli. Peternak dapat mengisi judul promosi, jenis ikan, dan deskripsi produk, lalu menentukan harga satuan dan jumlah stok yang tersedia. Selain itu, tersedia juga informasi kontak WhatsApp dan lokasi sehingga pembeli dapat langsung menghubungi peternak. Peternak juga bisa mengatur periode promosi, mulai dari tanggal mulai hingga berakhir, serta menentukan status promosi. Lalu, peternak dapat mengunggah foto produk agar promosi terlihat lebih menarik dan profesional. Langsung saja saya contohkan judul promosi, misalnya ikan lele jumbo misalnya.
Lalu jenis ikan saya pilih lele. Deskripsi produk saya bikin harganya saya bikin 15.000 aja misalnya per ekor, per kilo lah, per kilo. Stoknya ada 50 aja. Nah, nama kontaknya ini misalnya saya bikin lokasinya ada di Kalis, Wonosari. Lalu tanggal dimulainya kita bisa pilih di sini. Misalnya mulainya hari ini, tanggal berakhirnya tanggal 12 Januari. Statusnya aktif ya. Sini kita bisa pilih foto, misalnya isi foto lele, lalu kita simpan. Dan beginilah tampilannya. Ini juga otomatis terisi ya, berdasarkan data yang kita simpan tadi, yaitu total produk promosinya ada 1, promosi aktifnya 1, dan total dilihatnya masih 0. Lalu kita lanjut ke yang menu daftar promosi. Nah, di halaman daftar promosi ini, halaman ini digunakan untuk mengelola dan melihat tampilan promosi sebelum ditampilkan ke halaman publik. Di bagian atas ini terdapat informasi bahwa hanya promosi dengan status aktif yang akan ditampilkan di halaman utama website. Peternak juga dapat melakukan filter promosi berdasarkan jenis ikan dan status promosi. Nah, jika belum ada promosi, sistem akan menampilkan informasi bahwa promosi masih kosong dan tersedia tombol buat promosi pertama untuk memulai promosi atau menambahkan promosi. Nah, karena kita tadi sudah mengisi promosinya, maka di sini tampilannya seperti ini. Nah, ada promosinya, ikan lele jumbo. Di sini ada harganya, stoknya, dan kita bisa mengedit datanya. Kita juga bisa menonaktifkannya. Jika ingin melihat detailnya akan seperti ini. Dan ini adalah tampilan untuk laporan keuangan dan aktivitas. Di sini ada filter periode laporan yang isinya yaitu ada bulan dan tahun. Di sini kita bisa pilih. Nah, di sini juga ada laporan untuk periode Januari 2026. Di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, dan laba. Di sini juga ada grafik pemasukan dan pengeluarannya di tahun 2026. Seperti ini. Lalu di bawahnya ada laporan pencatatan, laporan promosi, laporan panen, dan ringkasan periode ini. Dan tampilannya seperti ini. Lanjut ke riwayat pencatatan. Nah, di dalam riwayat pencatatan ini ada total aktivitas,
pencatatan, panen, dan promosi. Di sini peternak bisa memfilter riwayat. Di sini ada tipe aktivitas, ada pencatatan, data panen, dan promosi. Sini bisa kita mencari tanggal mulai, tanggal akhir, dan pencarian. Nah, di sini ada timeline aktivitas. Di sini ada 3 aktivitas. Ada yang di promosinya ada ikan lele jumbo, sesuai yang kita bikin tadi. Ada data panen dan pencatatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang user peternak.